Polda Nusa Tenggara Barat membuka posko pengaduan korban pelecehan seksual dengan tersangka IWS alias Agus. Saat ini, korban Agus sudah mencapai 15 orang. Namun hanya 7 orang yang baru membuat laporan ke pihak kepolisian. Korban Agus berpotensi akan terus bertambah seiring viralnya kasus ini. Misalnya, salah satu calon korban ini, ia lebih memilih menggunakan media sosial untuk mengungkapkan peragai dan cara Agus menjerat korban untuk dilecehkan. Sementara itu, sebanyak 5 korban yang telah melapor ke polisi mengajukan perlindungan diri ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Meski tak mendapat ancaman dan intimidasi secara langsung, namun ramainya isu ini membuat para korban merasa terancam secara psikologis. Korban aja sih sebenarnya kalau untuk bagaimana menjamin kemudian korban mendapatkan perlindungan dan juga secara psikis kemudian masih tetap bisa mendapatkan penanganan juga seperti itu. Itu hanya satu korban yang sudah Enggak, melapor? itu korban-korban dewasa yang memang sudah memberikan keterangan. Ada berapa banyak? Ada 5. Ada 5 orang yang sudah mengajukan atau? Iya, 5 orang korban dewasa yang sudah mengajukan. Itu BAP-nya udah lengkap? Iya, sudah. Dan total yang sudah memberikan keterangan kan sebenarnya ada 7 ya, tapi 2-nya memang adalah korban anak dan itu menjadi dampingan dari LPA langsung. Sudah dikabulkan LPSK atau hanya baru proses Kami pengajuan? masih dalam proses untuk pemenuhan dokumen untuk LPSK. Ada ancaman, ada apa terhadap korban? Ada Sebenarnya ancaman secara langsung yang diterima oleh korban sih tidak ada. Cuma kan dengan ramainya ini kan korban masih tetap dapat akses melihat bagaimana pro kontra yang ada di masyarakat juga kan. Dan itu yang sebenarnya membuat korban juga benar-benar masih dalam kondisi yang cukup trauma sampai sekarang, bahkan memang belum berani sama sekali untuk muncul sedikit pun gitu ya. Jadi memang masih dengan perwakilan dari kami pendamping. Tapi kan bagaimanapun walaupun tidak ada ancaman secara langsung kan tetap perlindungan untuk korban itu kan perlu untuk dijamin ya, seperti itu. Makanya kami tetap kemudian para korban untuk mengajukan perlindungan itu ke LPSK. Diketahui, Agus menjalani pemeriksaan di Subrektorat Remaja Anak dan Wanita Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat pada Senin 9 Desember. Agus didampingi 16 penasihat hukum selama proses berlangsung. Kami satu tim itu sekitar 16 lawyer. Jadi kita tidak bisa terlalu berspekulasi. Kita coba telusuri, kita jalani proses hukumnya saja dulu, gitu ya. Karena sejauh ini kan apa ya? Kalau kita bilang penggiringan juga ya. Sementara fakta peristiwanya kan belum terang dan ini kan banyak sekali media yang melakukan framing segala macam. Posisinya sekarang Agus ini seolah-olah dihakimi oleh media sosial, netizen gitu kan. Ya, kami lawyer fokus kepada proses hukum yang sedang berjalan, kita mengikuti saja gitu kan. Tentunya harapan kami juga apabila terbukti gitu kan, itulah hukum yang ada gitu. Dan sebaliknya apabila tidak terbukti ya itulah hukum. Jadi para penasihat hukum akan terus memantau dan mendampingi Agus agar hak keadilan yang dimiliki tersangka terpenuhi di tengah banyaknya hujatan halayak. Sebelumnya, Agus ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi di Mataram. Meneunin juga aku, Mbak, bisa nggak saya minta tolong, saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan netama nu kembi aku do, aku lain endeng tulang. Padahal ilu mama kena kembi dek ju mama lain nu